Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan ilmu balaghah. Subnya adalah ilmu ma'ani, subnya lagi adalah kalam insya'i. Kalam yang kedua itu setelah kalam khobari adalah kalam insya'i. Kemarin ada amar, ada fiil amar, dan ada fiil mudhari yang didahului lam amar. Nah, sekarang bagian kedua dari kalam insya'i ini adalah nahyu atau larangan. Nahyu atau larangan, kita sudah mengenal ada yang namanya fiil nahi ya. Ya, Fiil nahi sudah kita pelajari ya. Ternyata fiil nahi itu bagian dari kalam insya'i. Apa nahyu atau larangan ini adalah karena ini tolabi kan tuntutan ya. ya, Insya'i tolabi itu tuntutan. Kalau amar tuntutan untuk melakukan sesuatu, kalau amar, sedangkan nahyu atau larangan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Jadi kalau nahyu atau larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Kalau di kantor bisa jadi bos ngelarang ke bawahan, ke karyawan. Atau orang tua di rumah ke anak. Itulah nahyu atau larangan. Jadi sama-sama ini adalah tolabi, tuntutan, hanya tuntutannya untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Untuk meninggalkan suatu perbuatan. Ya, Waalaikumsalam, Bu Jusma, silakan. Ya. Jadi nahyu adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Kebalikan dari amar, kalau amar tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan nahyu atau larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Ternyata inilah fi'il nahyi itu masuk kategorinya kalam insya'i. Ya. Pada waktu awal-awal kita belajar ilmu ilmu Nahu. sorof, kita sudah belajar ada yang namanya fi'il nahyi. Ya, Mana fi'il nahyi? La tansur, la tansuro, la tansuru, itu. la tansuri, Ini la tansuro, la tansurna. Nah, hanya 6. Hanya 6 bentuk sesuai lawan bicara. Laki atau perempuan, tunggal, ganda, atau banyak jamak. Baik, ya. Lawan bicaranya, mukhotobnya. Lawan bicara itu mukhotobnya. Kalau mutakalim yang berbicara, kalau lawan bicara adalah mukhotob. Jadi tergantung siapa mukhotobnya. Baik, kita langsung ke contoh. Di surat surat Al-Isra surat 17 ayat 32. Sama-sama kita buka mushafnya. Surat 17 ayat 32. Kalau nahinya sudah kita pelajari, hanya sekarang ada sudut pandang lain ketika kita melihat nahyi ya. Baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sabila. Ada kalimat seperti ini, ya. Wawunya sambung, ya, atau wawu Sambung. awal kalimat, atau wawu Ya. awal kalimat. La adalah lalu diiringi taqrabu. Berarti fi'il nahi. Berarti nahi. Nahi. Kenapa nahi? Kan Karena bisa aja la-nya la nafi. Ya, karena karena menjazamkan huruf akhir dari Ya. mudhari'. Karena bersanding dengan fi'il mudhari, Ya. fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari pihak kedua yaitu ta, di awal huruf ta, dan mudhari ini i'rabnya berubah menjadi Jazam. jazm. Jazam. Ciri Hasfu. jazmnya huruf nun hilang. Hasfu. Ya, hatfun nun, huruf nun yang dibuang, lalu Ya. ada tambahan huruf alif. Ya. Wala taqrabu, dan kalian jangan mendekati. Ya. Kalian jangan mendekati. Atau janganlah kalian mendekati. Nah, ini adalah kalimat atau fi'il amar, fi'il nahi, maaf. Ya, betul. Larangan. Ya. Karena kalau nggak ada la, ini asalnya takrobuna. Ya. Ya. Asalnya takrobuna, kalian mendekati. Ya. Kalau nggak ada la, karena ada la-nya adalah la nahi, larangan, maka takrobuna ini nunnya hilang. Ya. Menjadi la takrobu. Wala takrobu, dan kalian jangan mendekati. Jangan mendekati apa? Az-zina, perbuatan zina. Objeknya az-zina, janganlah kalian mendekati zina. Kenapa nggak boleh mendekati zina? Nah, penjelasannya inna sesungguhnya dia. Apa dia itu? Ya, zina itu. Zina. Karena dia adalah terbukti, dia telah terbukti fahishatan, perbuatan keji. Oh, isim inna sama kana berdempatan ya Ustaz ya? Ya, ini inna sama kana yang berdua ya, yang inna sama kananya langsung digabung. Berarti ini ada dua penguat gitu. Inna sama kana digabung. Innahu sesungguhnya dia, apa dia itu? Si az-zina. Karena dia itu telah terbukti, si zina itu telah terbukti, fahisyatan itu adalah perbuatan keji, fahisyah, wasa'a dan sangat buruk, sabilan jalan. Ini kurang alif ya, kurang alif, sabilan jalan. Iya, seharusnya alifnya itu. Sabilan harusnya ada alif. Nah, baik. Jadi wala taqrabuz zina, dan kalian jangan mendekati zina. Innahu sesungguhnya dia zina itu karena dia itu telah terbukti fahisyatan adalah suatu perbuatan keji, wasa'a dan sangat buruk, sabila jalan atau jalan yang buruk atau sangat buruk. Sabilanya dalam alif Ustaz ya? Ya. Sabilanya dalam alif ya di ujungnya ya? Ada alif ya ini, ada alif. Karena tanwin fathatain itu harus ada alif. Ini contoh yang salah, berarti sabilan kurang alif. Karena kalau fathatain, tanwin ganda, fathah maksudnya, fathah, itu harus ada alif. Sabila. Itu sabila itu maf'ul dari sa'at ya Ustaz. Ya, dari sa itu sangat buruk, fi'il madi ya. Sa'a perbuatan yang buruk, sabilan jalan. Jadi suatu jalan yang sangat buruk. Ini sabila nggak pakai alif Ustaz ya? Pakai alif ya, ini pakai alif ya, ini salah harusnya pakai alif. Ya. Nah, jadi beda apa satu huruf aja pengaruh ya, ini salah. Harus pakai alif. Sabilun sebenarnya situ. Ya, tapi karena mansub jadi sabilan ya, sabilan. Nah, sekarang kalimat ini atau ayat ini adalah fi'il nahyi. Fi'il nahyi kita sudah mengenal itu fi'il nahyi. Ternyata dalam konteks ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ini adalah kalam insya'i.
Insya'i. Kalau insya'i itu bukan masalah benar atau salah ini kalimat, bukan Iya. masalah benar atau salah, tetapi apa kalau kalam insya'i itu? Dengan Simak, perhatikan dan lakukan lakukan. sesuai instruksi. Ya. Simak dan lakukan sesuai instruksi. Lakukan. Karena ini instruksinya larangan, berarti jangan dilakukan. Apa yang jangan dilakukan? Az-zina. Jadi zina itu tidak boleh, jangankan dilakukan, mendekatinya saja tidak boleh. Ini jangan mendekati zina, mendekatinya saja tidak boleh. Karena dia itu adalah perbuatan yang sungguh dia itu perbuatan yang fahisyah keji. Misalnya naudzubillah kalau ada yang sudah berpasangan, sudah punya istri atau suami, dia melakukan itu kan banyak orang yang tersakiti ya secara psikisnya kan. Ya. Banyak orang bisa jadi misalnya kalau istri, dan pasti kan ada istri dan suami, tiba-tiba ada melakukan suatu perbuatan itu kan banyak yang terluka gitu secara psikologisnya. Belum lagi dari sisi kesehatan, dan itu adalah perbuatan yang buruk, yang sangat buruk. Nah, atas ayat ini simak lalu actionnya dengan cara meninggalkan ini. Bisa dipahami? Nah, jadi ada sudut pandang lain ketika nahyi kita baca sekarang. Kalau kemarin waktu hanya fi'il nahyi ya sekedar larangan aja. Ternyata larangan fi'il nahyi ini mana bagian dari kalam insya'i. Kalam insya'i jenisnya adalah jenis nahyu ini atau jenis larangan. Ustaz, Iya. Ini kan untuk larangan nahyu. Sebetulnya bisa juga Ustaz ya, jauhilah Ustaz ya, ijtanibu ya Ustaz. Ya, itu nanti jenis kalimatnya, jenis contohnya bisa macam-macam. Ya. Kalau ini karena koroba itu adalah dekat, koroba, kemudian ia kerobu, lalu dijadikan bentuk jamaknya apa? Mukhotob jadi takrobuna. Maka ini artinya janganlah mendekati secara apa? Secara arti kata, janganlah mendekati. Kalian jangan mendekati gitu. Jadi ini karena koroba itu kan dekat. Kalian jangan mendekati. Jangan mendekati apa? Jangan mendekati zina. Nanti bentuk amarnya bentuk nahinya macam-macam. Sesuai dengan apa? Bentuk nahinya sesuai dengan redaksinya. Banyak contohnya. Ini baru salah satu contoh. Bisa dipahami ya? Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Kira-kira ini ada balaghah majaznya nggak? Apa maksudnya? Apakah betul-betul mendekati atau apa gitu? Ada atau hakiki? Majaz Ustaz. Ya, ini bisa majaz hakiki. Bisa majaz. Bisa hakiki. Kalau hakiki ya jangankan melakukan perbuatannya, mendekatinya saja tidak boleh. Itu mana hakiki? Ya. Karena apa? Karena biasanya kan mohon maaf, adanya misalnya perselingkuhan itu kan biasa jadi dari iseng. Karena dekat ya Ustaz. Misalnya sering ketemu, lalu ngobrol. Nah, itu kan awalnya dari tidak niat awalnya. Curhat ke lawan jenis. Curhat hanya sekedar curhat. Nah, itu kan bagian dari awal proses menuju ya. Sehingga jangankan melakukannya, naudzubillah, proses awalnya pun berarti jangan dilakukan. Karena mohon maaf, kalau sudah urusan dengan pasangan, dengan lawan jenis itu, ya kalau yang normal kan pasti ada ketertarikan. Mau levelnya dia itu tingkat apa, mau siapapun, ya kalau sudah melihat lawan jenis, itu kalau yang normal pasti ada ketertarikan. Makanya
panduannya kan pandangan aja ditundukkan. Itu kan bagian Tundukkan. dari pandangan aja ditundukkan. Karena biasanya berawal dari tatapan. Pandangan. Berawal dari tatapan. Jadi ini bisa dimaknai hakiki. Hakiki ya. Betul-betul jangan mendekati, gitu ya. Betul-betul jangan mendekati. Iya. Itu yang jelas makna yang dohir, dan itu makna hakiki. Sangat masuk akal ini dimaknai secara hakiki, karena berarti proses awalnya pun bagian dari, kan sekarang suka ada misalnya, kalau di medsos suka ada yang japri misalnya. Japri ketika itu lawan jenis, nah itu sudah awal-awal dari proses gitu. Japrian, mungkin hanya sekedar Ada mulanya biasa saja. kan mulanya nggak ada niat, tapi setelah proses jadi niat. PDKT. PDKT kan berbagai cara. Kalau orang sudah senang itu, misalnya siang ininya, yang ini kan berbagai cara, ya. Makanya berarti jangan mendekati. Dalam arti mendekati itu jangan melakukan apapun prosesnya itu. Terutama proses-proses awal pun jangan dilakukan. Kalau ada yang japri ke sini, yang kira-kira nggak, misalnya ke handphone, yang kira-kira ini, ya sudah, jangan ditanggapi. Kecuali urusan misalnya bisnis gitu ya. Kalau Ya, bisnis Ustaz. mah ya. Ustaz, Ya, Bu Mursida. kan apa namanya, zina itu bukan hanya sekedar hubungan seksual saja, mungkin dengan pandangan mata itu termasuk zina juga katanya. Jadi Iya. berpegang lagi. Ya, itu memang, nah akhirnya bahwa kata zina itu kan tidak hanya melulu hubungan suami istri, betul Bu Mursida. Tidak hanya melulu berhubungan suami istri. Mata. Mulai dari tatapan, mulai Kapan? dari pegangan. Misalnya kan, nah itu menjadi tatap sama megang. Nah itu sudah jelas, sudah bagian dari perbuatan zina. Dan prosesnya itu jelas tidak boleh, termasuk prosesnya pun menuju ke sana juga dihindari. Baik. Ya. Ini kalimat ini ternyata bagian dari kalam insya'i. Bukan masalah benar atau salah, ini kalimat sudah pasti benar, karena ini kan datang dari yang lebih tinggi. Siapa kalimat ini datang? Ya dari Allah kepada hambanya. Hambanya. Kalau hambanya pasti nurut. Sami'na wa ata'na. Ya. Seperti ini, jadi dari sudut pandang ini ilmu balaghah. Dan ini larangannya larangan beneran. Larangan hakiki bener ini. Kan ada larangan apa? Ada larangan doa, ada larangan tapi jadi doa gitu. Nah, ini larangannya betul hakiki, karena ini Allah yang melarang kepada hambanya. Jadi ini hakiki, ya. Ini larangan hakiki. Fi'il nahyi yang betul-betul maknanya larangan, karena datang dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Bisa dipahami sampai sini? Baik, kita coba lanjut contohnya. Masih nahyu, larangan. Nah, sering kita bahas, ini surat Al-Baqarah ayat 35. Memang ayatnya 35 itu panjang. Tapi di statement ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan la taqraba. Nah, ini. Janganlah kalian berdua mendekat. Ya. Dua orang ya. Dua orang. Asalnya taqraba nih. Iya. Dua orang kalau ada alif nun. Ya. Karena diawali la-nya la nahyi, maka nunnya dibuang. Janganlah kalian berdua mendekati. Siapa kalian berdua di situ? Adam dan Hawa. Kalau ini sudah sering kita bahas, ya. Hei Adam dan Hawa, kalian berdua jangan mendekati. Mendekati apa? Hadhihi syajarah, pohon ini. Jangan mendekati pohon ini. Coba kita lihat ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 35. Ya.
di ujung ayat itu ya. Di ujung ayat, Iya. makanya sebelum huruf wala ini ada apa? Ada wakob di sini ya. Nah, karena ini wala takroba itu satu statement tersendiri. Akulna ya ada Ya, muskin awalnya ya wakulna awalnya. Akula minha rogadan Itu haisusi situ mah. Nah, lalu wala takroba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Adam dan Hawa, kalian berdua jangan dekati ini pohon atau pohon ini. Fatakuna, karena kalau kalian berdua mencoba mendekati pohon ini, kalian akan terbukti, ini mudori. Iya. Fatakuna itu fa, maka takuna, kalian berdua akan terbukti. Iya. Minal dolimin, minnya darinya at-tab'id, akan termasuk bagian dari golongan orang-orang yang zalim. Ya. Jadi apabila kalian berdua mendekati pohon ini, maka minal zalimin, kalian berdua akan menjadi bagian atau termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat zalim. Kalimat ini larangan. Larangan hakiki atau larangan doa ini? Hakiki. Kenapa hakiki? Hakiki karena datang dari yang lebih tinggi. Dalam hal ini Allah berfirman. Lawan bicaranya Adam. Adam kan makhluk, hamba. Oh, berarti ini nahyinya adalah hakiki. Betul-betul ini larangan. Wala takroba, dan kalian berdua jangan dekati hadhihi syajarah, ini pohon. Fatakuna minal zalimin, karena kalau kalian berdua mendekati pohon ini, kalian akan terbukti minal zalimin, menjadi orang yang zalim. Ketika ayat ini diucapkan, sudah terbukti belum? Belum. Nanti kalau udah digelincirkan Belum ya? Belum. Ketika ayat ini, makanya di sini takuna, bukan Menjadi. kana yakunu, bukan. Iya, Karena ini kan belum terjadi. belum terjadi. Iya. Ketika ayat ini diucapkan, kan baru dilarang. Baru ya. Jadi kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Fatakuna, karena kalau kalian mendekati pohon ini, kalian akan terbukti minal zalimin, termasuk bagian dari golongan orang-orang yang zalim. Sudah diwanti-wanti. Ini adalah fi'il nahyi, betul-betul bermakna larangan hakiki. Ini adalah kalam insya'i. Seharusnya yang dilakukan adalah simak, lalu Tinggalkan. action. Patuhi. Actionnya patuhi. Faktanya gimana? Patuhi dilarang. masih hanya dilarang. Cuma kapan aja dilakukan baru berlaku. Ya, artinya ini Nabi Adam ketika diucapkan ini, nah disitulah nanti ada godaan iblis. Nabi Adam bukan hanya mendekati, tapi apa? Mencicipi kan? Tapi mencicipi, ya. Berarti itulah apa? Istilahnya dosa Nabi Adam itu terabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Karena harusnya memang kalau ada larangan, ya simak lalu lakukan sesuai instruksi. Ya, tinggalkan berarti. Ternyata Adam dan Hawa meninggalkan atau malah mendekat. Melakukan. Melakukan. Ya, melakukan. Ini artinya bahwa kadang kalau kita ya bisa dimaknai bahwa memang ini skenario Allah, sudah qadarullah, sudah bagian dari apa? Ya, qadarullah, skenario Allah. Tetapi hikmahnya bagi kita, sekali lagi kalau kita mau melarang ke anak-anak atau mau apa, ini sebaiknya jangan pakai kalimat larangan. Misalnya ya lebih baik kalimat fi'il amr kalau ke anak-anak. Karena kalau ke larangan seakan-akan itu kita jadi apa? Jadi menyuruh gitu.
Misalnya, Ada nah peluang, jangan ada berisik. peluang untuk berbuat. Nah, jangan berisik. Misalnya, kalau kita mau ngelarang anak-anak, jangan berisik. Diam atau makin rame? Makin rame. Biasanya anak-anak makin rame. Kalau misalnya mau sholat berjamaah di masjid, kan anak-anak suka hadir tuh ya. Nggak apa-apa itu namanya anak-anak. Nah, itu instruksinya jangan pakai fi'il nahi ke anak-anak. Tapi apa? Pakai fi'il amar. Nah, tenang. Ikut sholat, tenang. Gitu. Pakai fi'il amar. Oh, Sama-sama insya'i, tapi pakai fi'il amr. Tenang. Nah, kalau kita tenang, itu kerekam oleh alam itunya, bawah sadarnya bahwa mudah-mudahan dia akan tenang. Ayo Tapi salat. kalau pakai kalimat nahi, larangan, nah jangan ribut. Biasanya akan makin keras. Ya. Ini bapaknya manusia aja, Nabi Adam dilarang jangan mendekat, apa ininya? Mendekat. Nah, ya memang ini Udah. faktanya, ini faktanya. Udah diwariskan ya Ustadz. Ya, Warisan artinya itu ada yang nggak bisa kecenderungan kalau dilarang itu, ya godaan setannya makin ini. Jadi, apa Ustaz itu? Rasa ingin tahu apa sih sebetulnya kenapa dilarang? Kenapa dilarang gitu ya? disitulah setan Kenapa nanti dilarang? akan ini. Kenapa Ingin dilarang? tahunya. Ya. Dan Nabi Adam pun terbujuk oleh tipu daya iblis. Iya. Nah, iblis kan Apalagi pintar. Allah Ya. melarang, iblis menyuruh ya Ustaz. Ya. Padahal Allah melarang, iblis malah wah banyak Menyuruh. panjang kisahnya, ya menyuruh. Iya. Kesalahan Nabi Adam tidak konfirmasi ke Allah gitu. Tidak konfirmasi. Kata iblis, kamu mau tahu nggak kenapa dilarang? Kan iblis terbujuk tuh. Saya ini penasehatmu, kata iblis. Ya. Kamu dilarang makan mendekati ini biar Iya. kamu tidak abadi. Awalnya penasihat ya Ustaz ya. Dia ngaku penasehat. Si iblis itu Iya. ngaku penasehat. Padahal menjerumuskan. Kesalahan Nabi Adam ketika iblis menyatakan sesuatu, dia tidak konfirmasi ke Allah. Sama. Ya. Kan Allah yang melarang, kan lebih tinggi. Nah, itu Meminta lagi hikmahnya. ke Allah ya Ustaz. Akhirnya terjerumus ke dalam lembah dosa. Itu dosa, ya bisa jadi dosa pertama ya, yang dilakukan oleh manusia. Itu kejadian dosa itu di dunia apa di alam dunia ini atau di surga? Di surga. Masih di surga, habis itu baru turun. Ya, dan surganya surga transit. Kenapa surga transit? Karena di situ ada larangan. Iya. Kalau namanya surga nggak ada larangan. Udah nggak ada Kalau larangan. surga nanti, ya sudah nggak ada larangan. Ada larangan ya Ustaz. Karena itu ada larangan, itu surganya surga transit. Kenapa surga transit? Karena Allah sudah bicara ke malaikat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun Fil ardi khalifah. Khalifah. Aku akan menjadikan di Di atas dunia itu bumi. Khalifah. Berarti Nabi Adam itu skenarionya harus turun dari surga ke bumi. Yaitu dengan cara berbuat dosa. Begitu. Karena manusia itu berdosa ya Ustaz ya. Ya, tapi jangan jadi dalih bahwa kalau saya dosa itu kan skenario Allah, ya jangan. Ini mana Nabi Adam. Ada lagi Ustaz. Kan Allah Maha Pengampun gitu. Ya, memang Allah Maha Pengampun, tapi ketika kita berbuat dosa, resiko tanggung sendiri. Iya. Nggak sempat tobat gimana ya? Nggak sempat tobat gimana? Karena kan waktu itu kisahnya Nabi Adam, Nabi Musa komplain kan kepada Nabi Adam. Singkat ceritanya gini, Dam, gara-gara kami ini jadi penduduk bumi. Padahal kan kita sebelumnya di surga. Iya. Kan gitu komplainnya Nabi Musa. Iya. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, Musa, lu kayak nggak tahu aja. Saya ini melakukan sesuatu yang sudah Allah skenariokan sebelum aku diciptakan, gitu. Nabi Musa itu kan pinter, dia nggak bisa lagi berargumen. Artinya konteks Nabi Adam ketika dilarang oleh Allah dan larangannya malah dilanggar, itu memang termasuk skenario qadarullah-nya. Yang penting kan Nabi Adamnya bertobat, nggak tahu tobatnya berapa lama sampai dipisahkan dengan Siti Hawa kan ya. 40 tahun. Ya, itu bisa sekian lama dan pada akhirnya dipertemukan di Jabal
Jabal Rahmah yang kemarin Pak Haji pada wukuf di sana. Iya. Iya. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana Sudah diatur zalamna. sebetulnya Allah sama Dan Allah gini, SWT. misalnya kalau kita tentang dosa ya, ketika kalimat ini diucapkan, ini kan hadihi itu kan dekat. Hadihi. Iya, Iya, dekat. Berarti Nabi Hadi. Adam itu Ini. begitu dekat dengan Allah. Iya, iya, iya. Kan ini kalimat dialog kan, larangan itu Iya, iya, nahi benar. dialog. Iya. Baik, misalnya malaikat yang menyampaikan kepada Adam, berarti ini Bukan menunjukkan zalika kedekatan. ya. Zalika Iya. itu. Bukan kalau dalika itu. Hmm. Tapi ini hadihi, ini pohon. Hadhihi. Berarti dekat. Kenapa dekat? Karena Nabi Adam masih suci, belum berbuat dosa. Dan ketika Nabi Adam berbuat dosa, Nabi Adam di surga itu rezeki berlimpah luas, segala macam ada, kan gitu. Ya. Satu saja Nabi Adam melakukan pelanggaran, akhirnya gimana? Turun ke bumi. Karena dosa itu jadi kotor, sedangkan Allah subhanallah maha suci, ya sudah diturunkan. Jadi jauh dengan Allah. Seakan-akan itu lambang, kalau dosa itu sekecil apapun, lambang dari kotor. Kalau kotor jauh dari Allah. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Satu saja itu. Kan Iya, kalau iya. menurut kita cetek banget ini ya, cuman dilarang mendekati pohon. Kan seperti cetek larangan ini kan. Padahal ini ya larangan dari Allah dan ini dilanggar. Akibatnya Nabi Adam yang tadinya di surga harus turun ke bumi. Kalau di bumi, kalau mau korma harus nanam apa harus nanam dulu? Harus Nanam nanam. Nanam Kalau dulu. di sana tinggal metik ya Ustaz ya. Tinggal cering ya. Kalau di surga kan semua ada. Kalau mau misalnya anggur, ketika Nabi Adam sudah turun ke bumi, harus nyari pohonnya, dan kalau sudah ada pohon harus nunggu berbuah. Kalau sudah ada pohon, kalau belum ada pohon, tanam dulu. Kerja keras nggak? Kerja keras di bumi mah. Di bumi kerja keras itu gara-gara dosa. Jadi dosa itu adalah perisai rezeki, penghambat datangnya rezeki. Itu dosa. Ya Allah. Tinggal pilih. Naudzubillah ya. Alhamdulillah. Ketika di surga suci, berezeki berlimpah luas, dimuliakan dan dimanjakan. Adam disuruh cuman bersenang-senang. Tetapi ketika satu dosa saja, gara-gara wala taqrabah ini dilarang, dosa itu kotor. Allah Maha Suci, ya sudah jauh dari Allah. Kerja keras. Nah, Makanya kita mau sholat bersuci dulu kan Ustaz. makanya bersuci dulu. Oh Ustaz, ini bisa juga nggak diambil hikmah kayak begini. Jadi kesenangan itu bisa melalaikan kita gitu, melupakan kita gitu. Bisa nggak? Ya, Ini kan dia satu kesenangan betul bisa melalaikan. Dan yang terpenting ini adalah bahwa kita itu sebagai umat Nabi, sebagai keturunan Nabi Bani Adam, kita punya musuh yang abadi. Iya. Siapa? Iblis. Iblis, syaitan. Dan iblis itu secara Kasih otoritas dia Ustaz. Hah? Kasih otoritas sama Allah untuk ganggu kan. untuk mengganggu sampai ila Sampai yaumi kiamat. yub'atsun. Iya. Terus. Tapi nanti kan ada bahasanya di surat An-Nas itu, bahwa dalam setiap jiwa itu, dalam setiap diri itu ada yang apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan. Membisikkan apa? Ya membisikkan kejahatan. Ya Ustaz mau tanya. Ya silakan Bu. Tadi kan menjelaskan tentang ayat yang ini ja'ilul khalifah itu kan berarti Allah kan kemencakan khalifah. Itu khalifah itu di bumi kan Ustaz ya, nggak Iya. di surga. Iya. Ya berarti kalau di bumi berarti Adam itu udah harus turun ke bumi. Ya. Tanpa pun mendekati saja pohon itu berarti dah harus ke bumi juga. Nah caranya ke bumi itu dengan cara lain Allah menentukan begitu. Ya. Berarti sepertinya sudah takdirnya atau sudah takdir Allah untuk menurunkan ke bumi itu. Ya. Betul Bu Mursida. Jadi kalau melihat Sudah senario. skenario, sudah qadarullahnya, sudah qadarnya Allah. Allah sudah menentukan, merencanakan bahwa Nabi Adam itu harus ke bumi. Nah, berarti ilmu sudah Allah yang menyuruh kali ya. Ya, cuman caranya ternyata skenario Allahnya dengan cara berbuat dosa gitu. Berdasarkan itu ya. Dan dosa itu kan ibaratnya memang karena Allah juga menskenariokan bahwa memang iblis itu yang menjadi musuh abadi. Jadi ini pelajarannya banyak ini pelajaran. Baik Banyak. tadi bahwa
Nabi Adam sekelas Nabi pun tidak bisa menghindar dari apa? Dari Ya, qadarnya sehat. Allah. Tapi yang penting Nabi Adam walaupun dia berbuat dosa, Mau tobat. bertobat. Walaupun implikasinya menjadi kerja Iya. keras dan tobat, nggak tahu berapa lama tobatnya, dipisahkan dengan Siti Hawa. Setelah tobatnya, yang penting kan pada akhirnya Alaihi ini. diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Tapi jangan sampai kita berdalih, biarin aja dosa, dan Nabi Adam juga dosa. Nah, jangan sampai jadi dalih kita. Kenapa? Karena itu kan pilihan. Kalau buat kita hari ini mau dosa mau enggak, pilihan. Dosa ya siap-siap menerima konsekuensinya. Jadi yang dinilai ini kerja kerasnya nih ya Ustaz ya. Misalnya tadi di surga Nabi Adam udah dapat semua-semuanya. Kalau Ya. ke dunia anggur tanam dulu. Jadi Tanam dulu. prosesnya itu yang dinilai sama Allah nih ya. Ya, itu yang dinilai, tapi juga itu berarti bahwa dosa itu menjadi perisai datangnya rezeki, penghambat datangnya rezeki. Itu. Bisa memang berarti dunia ini adalah tempat berjuang, ya. Dan juga bisa bermakna bahwa dosa itu menjadi perisai rezeki. Itu kalau kajiannya magnetnya rezeki Ustadz Nasrullah. Dosa itu perisai rezeki. Jadi maksudnya kalau hari ini ada orang yang rezekinya lagi disempitkan, bisa jadi itu karena bagian dari akibat perbuatan dosa yang telah dulu dilakukan. Tapi kalau sebaliknya Pak Ustadz, kalau misalkan itu orang-orang yang kafir itu berbuat dosa terus, bahkan rezekinya berlimpah. Ya, kalau Gimana? itu mah kok Allah udah nggak dihitung. Istidraj. Karena apa? Kalau buat kita, buat orang beriman itu, sholat qoblah subuh aja kan masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi Seisinya. materi itu nggak ada nilainya lah gitu bagi orang beriman. Makanya ya akan dikasih. Kalau orang yang tidak percaya itu dia melakukan dosa pun akan dikasih. Tapi kan itu mah udah jelas sudah inilah udah nggak dilihat lagi gitu. Iya. Nah bagi kita justru bagi orang beriman kadang tidak berbuat dosa malah beribadahnya rajin, tapi mungkin rezeki masih tidak lancar. Nah itu mah bisa jadi perkaranya lain, dia sedang diuji. Tapi Biasa. betul dan memang kita hidup ini kan menghadapi ujian. Ujian. Senang Namanya hati, orang susah, sekolah. itu semua ujian. Tapi yang penting apapun episodenya, ketika rezeki misalnya tidak mudah, itu kalau kitanya takwa, beriman, bertakwa, itu itu bisa ada jadi semua. bagian dari Tapi episode buka pintu rezeki dari ujian. dari segala arah yang tidak itu. Nah, yang penting mah ketika gitu kita mendekat ke Allah, nanti Allah yang akan memberikan solusinya. Dan yang penting kita ridho atas episode itu, gitu. Ridho atas episode. Amin. Tapi kalau kita gara-gara berbuat dosa, misalnya kan dulu pernah berbuat dosa, sekarang ini, sekarang misalnya tidak mudah rezeki, ya itu mah istighfar. Karena bisa jadi itu adalah implikasi atas perbuatan dosa kita di masa lalu. Karena Nabi Adam aja ya begitu kan, yang tadinya semua fasilitas ada, begitu dosa langsung harus kerja keras. Ya. Ini luar biasa ya bahasan ini karena banyak aspek gitu. Ayat ini banyak aspek yang bisa dieksplor dari berbagai hal. Dari berbagai hal ini sangat luar biasa. Bisa dikembangkan Ustaz ya. Gimana Pak Marsida? Dikembangkan. Ya. Ini bisa luar biasa ayat ya. Ini ayat 35 ini belum kita ngebahas ininya wakulna ya adamu ya. Ya karena belum kan nidanya belum. Iya. Nah, nidanya juga itu nanti nida itu bagian dari insya'i. Tapi bagian dari insya'i nida juga. Ini nahyinya. Ini kita baru nahyunya. Karena di bukunya urutannya setelah amar nahyu gitu. Ya sudah kita ke nahyu aja dulu. Nanti jenis insya'i berikutnya ada setelah nahyu itu ada istifham kalimat tanya. Setelah kalimat tanya ada juga nida panggilan. Nah, ini bisa untuk bagus gramatikal Quran juga sama nahu sorof Ustaz. Nahu sorof iya, balaghahnya iya. Iya, Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi ternyata kalau digali itu ini ya banyak hal gitu. Banyak benefitnya. Banyak hal. Banyak. Jadi bukan hanya sekedar nahu sorof ya ternyata. Tadaburnya ini Ustaz. Nah, tadaburnya. Ada tadaburnya, ada proses tafakurnya juga bahwa setan iblis itu ya harus
Nah, caranya gimana? Kan iblis akan selalu menggoda setiap detik. Iya. Biar Anak kita sendiri. lengah, biar kita nggak bersyukur, biar kita Hmm. berbuat maksiat. Caranya kita minta pertolongan kepada Allah dengan berzikir. Berdoa. Berdoa. Ya, berdoa, berzikir. Allah, Allah. Karena kalau kita zikir dalam hati, ingat kepada Allah, si khannas, si iblis itu, si setan itu tidak bisa mengganggu kita. Takut ya. Allah, 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 Allah. Baik didaharkan maupun dalam hati. Online terus gitu. Online terus hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Itu hikmahnya dari ayat ini. Karena iblis menjerumuskan Nabi Adam. Memang itu skenario Allah, tapi itu ya jangan sampai terulang gitu maksudnya. Ini benar-benar Allah kasih prosesnya, memang udah qadarullah kan Adam diturunkan bahwa karena iblis gitu ya. Ini Ya. memang prosesnya untuk kita di dunia nih, yang ujian yang paling besar itu menghadapinya adalah dengan iblis itu tuh Ustaz ya. Iblis gitu. Proses, Iya. prosesnya yang paling susah. Ibarat kalau Iya. ujian itu apa namanya, melawan iblis. Nah, itu Iya. yang paling susah gitu. Karena hawa nafsu. Nafsu, betul. Iya. Misalnya ketika orang berkelimpahan, iblis kan pasti juga menggoda terus. Biar apa? Iya. Biar tidak Biar bersyukur, biar mubazir, biar poya-pora Iya. dan sebagainya. Iya, benar. Itu bagi orang yang berkelimpahan. Tapi bagi yang berkekurangan, iblis menggoda biar dia tidak menerima, tidak ridho atas takdir Allah gitu. Iya. Oh iya. Arah Benar. pula. Aral kalau kata orang Sunda mah, aral ngarasula. Jadi aral teh, kenapa sih saya begini? Mengeluh terus ya Ustaz. Itu iblis menggoda. Ya, jadi Dengan kufur dia. bisikan. Jadi ingkar, kufur kepada takdir Allah. Padahal bagian dari rukun iman itu apa? Iman kepada qada dan qadarnya Iya. Ya Allah. ini Iya, itu hikmahnya. bilang tadi, ini maksudnya sesuatu yang paling, ujian yang paling besar ini di dalam hidup gitu. Iya, Setan masalahnya dia menggoda dari Menggoda. dari bawah dari kanan, kiri, dalam. samping gitu ya. Iya. Mm-mm. Dan ini siapapun kondisi ekonominya, mau yang berkelebihan, mau yang berkesempitan, itu semua digoda. Yep. Yang bersempitan digoda biar dia tidak ridho, biar dia aral. Yep. Aral itu apa? Yang nggak ridho gitu. Yep. Terhadap takdir Allah. Bagi yang berkelimpahan, digoda biar dia tidak bersyukur. Mhm. Atau malah biar dia jadi mubazir, Terus. berpoya-poya dan lain sebagainya. Iya, benar. Nanya dong, Tan. Iya, Bu Siti, Bu Tati. Maksudnya nanyanya bukan apa nih, bukan menanyakan tentang takroba ini, Ya. tapi bisa nggak, Tan, dolimin ini jenisnya apa saja ya? Kita tuh kan kalau saya memahami dolimin itu orang yang dolim. Orang dolim itu kan kalau dalam bahasa Indonesianya Menyakiti orang lain. jahat. Sementara ini Nabi Adam ini kan nggak jahat kelihatannya, cuman melanggar larangan saja kan kalau kita bilang gitu. Jadi mungkin hanya artinya orang dalim nih kali. Ya, jadi ini dolim ya. Memang ini dolim itu masih bernuansa bahasa Arab ya kalau hanya dolim ya. Iya. Kan dolim hanya terjemahan dari dolimin ya. Iya. Nah, Makanya hanya dolim hanya terjemahan. Jadi ini kalau ini Ustaz, ada dari Quran ini penjelasan. Zalim artinya orang yang zalim adalah orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, betul. Jadi ini zolimin ini adalah isim fa'il bentuknya. Isim fa'il, ya. Fi'il madinya zolama, Bu Teti. Zolama, madinya yadlimu, masdarnya zulman atau dolman. Artinya menganiaya. Jadi zolim itu orang yang menganiaya. Menganiaya. Nah, Nabi Adam menganiaya dirinya sendiri gitu. Menganiaya dirinya sendiri, menganiaya istrinya, menganiaya siapa lagi? Orang lain. Ya, keturunannya. Kita kan keturunannya, Pak. Ya, keturunannya. Artinya ketika ada sesuatu hal yang dolim, kenapa dolim? Oh, dia menganiaya. Baik menganiaya dirinya sendiri maupun menganiaya orang lain. Nah, ketika Nabi Adam melanggar larangan ini, maka fatakuna akan terbukti bahwa mereka kalian berdua ini Adam dan Hawa minal dolimin, bagian
At-tab'id Ya. ini bagian dari orang-orang yang zolim. Zalim. Berarti orang-orang zolimnya hanya berdua atau banyak orang zolimnya? Kalau Ya, orang Kalau di banyak. Dua. Banyak, karena ini jama mudzakkar salim. Banyak. Ya. Banyak Ustaz. Kan zolimin itu isim jama mudzakkar salim. Majrur ini ya. Majrur Iya, karena majrur. diawali min huruf jar. Min Iya. ya. Berarti yang zolim itu bukan hanya Adam dan Hawa, tapi akan posisinya seabrek gitu. Ustaz. Turunannya. Silakan Bu. Tapi posisinya itu konsep bukan, Siapa Ustaz. saja yang berbuat yang menjolim, siapa saja berarti. Kan? Ya, bisa siapa aja. Ya, aniaya itu apa? Ya melanggar larangan Allah gitu aja. Iya, iya. ya itu saja ya, Berbuat maksudnya fasad dan mungkar. Melanggar larangan Allah. faktanya melanggar apa? Misalkan membunuh orang, motong-motong orang, kan suka Ya. kita bilang juga dia orang yang Zolim. nggak benar. Ya, menganiaya. Ya. Sekarang misalnya orang nggak sholat fardu, menganiaya nggak? Menganiaya. Ya menganiaya dirinya sendiri. Jadi kejahatan itu, perbuatan jahat, pelanggaran itu ada yang berdampak hanya untuk diri sendiri, ada yang melibatkan orang lain, menipu misalnya, Aha. menganiaya, Orang yang ditipu. menganiaya orang lain kalau itu. Itu keduanya dia sendiri juga, orang lain juga. Ya. Jadi maksudnya dampaknya itu ada yang hanya dirasakan oleh sendiri, seperti tadi nggak sholat, nggak. Ya, Tapi ada juga yang kejahatan itu melibatkan berpengaruh kepada orang lain. Lain. Klasifikasinya berarti ini zolim. Zalim. Ya, Bu Lina. Saya Ustaz, Bu Mursida. Oh, Bu Mursida lagi, silakan. Bu Mursida. Tadi kembali ke pertanyaan Bu Siti tadi kan zalimin itu termasuknya itu bukan untuk dua orang kan, padahal kan itu Adam dan Hawa seperti Jama. tadi. Takraba itu kan untuk dua orang, takraba. Ya. Jadi kenapa kok ini zalimin bukan zalimani gitu? Ya, yes. Bagus Bu Mursida. Jadi kan ini pelakunya yang diajak bicaranya kan dua orang, Adam dan Hawa. Ya, Tapi takraba. kenapa takroba ya, dan fatakuna juga itu dua orang. Tapi Dua orang. kenapa ini ketika zolimin ini isim fa'il yang jumlahnya jama mudzakkar salim bilangannya, berarti banyak. Nah, Nah, padahal waktu itu sudah ada orang lebih dari dua waktu itu. Belum Dua ada. doang. Belum, kan cuma berdua waktu itu. iya. Berarti ini apa ya? Itu artinya bahwa orang yang zolim itu tidak hanya dua orang saat itu saja. Yang akan datang berarti ya. Berarti yang akan datang pun akan banyak orang-orang yang zolim. Iblis juga termasuk kan Ustaz? Ya, termasuk bagian dari yang zolim. Memang iblis Ya. bukan orang ya, yang Ya. zolim gitu. Iya. Ya, berarti sudah ada, anggap aja 3 waktu itu kan, ada Adam, Hawa, dan iblis. Ini. Nah, ternyata kalau 3 orang coba tiga ya, 3 jamak lagi. masuk jadinya. jama mudzakkar salim ya, 3 itu. Iya, masuk jamak mudzakkar salim dia. Berarti Adam, Hawa, sama iblis Empat, 3. Ustaz, malaikat kan? Malaikat kan Iblisnya bisa. banyak lagi. Ya, kalau malaikat kan itu mah soleh kan ya, taat Ya. kepada Allah. Hmm. Malaikat itu taat, makhluk yang taat kepada Allah. Oh, berarti zolimin itu dalam konteks saat itu kan sudah ada 3 tuh. Iya. Iya. Adam, Hawa, sama iblis. Hawa dan iblis. Ya. Itu kan 3-tiganya jadi maksiat kan, itu jelas. Iya. Orang si iblis Ya. yang mengajaknya. Iya, iya. Nah, termasuk juga kalau konteks kita bawa ke hari ini, yang zolim itu apakah hanya Adam dan Hawa saja? Kan enggak. Tidak. Dan Iya. itu kan apa? Refleksi dari tuntutan iblis terhadap penggoda Adam itu kan Ustadz, yang Ya. diberikan otoritas itu kan, Ya. akan segoda sampai kapanpun. Kan? Iblis akan menggoda sampai kapanpun, sampai hari dibangkitkan untuk menjerumuskan anak cucu Adam, keturunan Adam agar maksiat kepada Yang diturunkan ke bumi itu kan 3 ini Ustadz ya. Adam, iblis, dan Hawa kan, 3-3. 3. Kalau iblis nenek moyang leluhurnya apa? Leluhurnya setan. Kalau Adam leluhurnya manusia gitu. Iya. Iya, iya. Jadi sama-sama leluhur iblis sama Adam itu kan. Nah, permusuhan itu ya terus sampai ke Abadi. Iya. abadi. Itu yang harus diingat. Ya, baik. Ini luar biasa ya, ayat ini sangat menarik.
Saya Iya. juga ini, Masya Allah, sangat menarik ayat ini. Dulu lempeng-lempeng aja, saya setelah balago, oh ada bahwa ini Iya, ada betul Ustaz. insya'i. Setelah balago itu memang makin terbuka sih. Makin luar biasa ya. Luar biasa. Padahal ini baru dasar-dasar juga Pak Tugiono. Baru dasar-dasar balago. Nggak apa-apa. Belum apa dia. Ya, kalau misalnya penjelasannya oleh santri, oleh Ustadz, ya pasti lebih dalam lagi. Ini kita baru Iya. dasar-dasar. Alhamdulillah dasar-dasar juga ya. Pengenalan Ustadz, pengenalan udah. Pengenalan ya. Pengenalan. Ya, kalau di kampus kan ada pengantar ilmu balaghah misalnya, seperti gitulah pengantar ini. Iya, kita ini pengantar, oke. Nanti Pengantar baru ya. kita. Nah, nanti ya saya hanya mengantarkan aja. Pengantar aja udah sebegini, apalagi nanti. Nggak tahu Apalagi yang intinya mah mungkin sama yang lain, saya mah hanya mengantarkan aja. Oh, saya pikir tadi setelah ini ada kelas keduanya. Ya karena juga saya ada apa istilahnya terbatas juga Bu Elva. Ya yang penting mah semampu yang bisa saya sampaikan aja. Iya. Baik, kita mohon maaf ini ya, kita lanjut. Ternyata ini sekarang kita masuk ke istifham. Kalau larangan kan nggak terlalu banyak ya, cuman fi'il nahi aja ya. Contohnya banyak lah, kalau contoh fi'il nahi kan banyak. Langsung banyak lah bisa dilihat ketika ada nahinya tapi harus nahi ini, harus nahi hakiki. Ya, wala tufsidu kan juga bilang wala tufsidu fil ardh. Karena ada yang nahinya nahi yang ini, apa nahi kiasan jadi doa ya. Jadi harus yang hakiki nahi. Baik, kita sekarang jenis yang ketiga dari insya'i tolabi ini adalah istifham. Istifham itu adalah pertanyaan. Istifhama yastafhimu istifham. Apa istifham? Ternyata istifham itu adalah menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Menuntut, karena ini tolabi ya. Karena ini tolabi, jadi ini tuntutan atau menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Istifham. Meminta, boleh meminta pemahaman, meminta pengertian tentang sesuatu. Nah, ketika istifham ini ada kata yang digunakan untuk bertanya. Ada. Nah, kalau ini mah apa? Kalau definisi dari buku ini adalah tolabul ilmi bisyai'i. Tolabul ilmi bisyai'i ya artinya menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Bahasa Arabnya tolabul ilmi bisyai'i, menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Pemahaman Ustaz ya? Gimana? Ya, minta pemahaman. Pemahaman. Nah, di sini dikenallah kata istifham. Kata istifham ya. Kata yang digunakan untuk bertanya. Contoh ini mulai dari A. Hamzah tapi A ini ya. Iya. Apakah? Kemudian ada hal. Hal ataka dan sebagainya. Kemudian ada ma. Ada man. Kemudian ada man. Ada lagi apa? Kaifa. Mata itu kapan? Ya. Kam. Ya. Berapa banyak? Ada kaifa. Macam-macam. Nah, ini kalau A apakah? Ya. Hal juga apakah? Ma apakah? Man siapakah? Mata kapankah? Kam berapakah? Kam berapa? Kalau kaifa bagaimana ya? Kaifa juga ini. Nah, kalau kam berapa? Ya istifham. Jadi untuk istifham ini memang mesti diingat-ingat. Iya. Karena ini seperti harap ya, kayak hal seperti harap. Iya. Kayak man seperti harap. Kam seperti harap. Ini adalah istifham. Bentuknya, fisiknya seperti harap. Padahal ternyata istifham itu adalah isim apa harap? Ada yang harap, ada yang isim. Ya. Huruf istifham. Ada yang isim itu alif itu sama hal itu isim. Itu harap. Kalau isim man, mata, kam sama kaif. Jadi memang ini ada kategori sebagai isim. Ya. Iya.
Ada yang harap, ada yang isim. Tapi di sini kalau di buku sih nggak dijelasin. Kalau Nggak. di buku ini, nah tapi nanti ini mesti dirinci kalau ini memang mesti dirinci ya. Dan sumbernya kalau di buku yang ini ternyata juga nggak disebutkan ini harap ini apa gitu. Nah, kalau mau aman ya sudah kata aja gitu ya. Kata istifham aja. Atau disebutnya adat istifham, malah disebutnya adat istifham. Disebutnya adat istifham. Dengan istifham. Kalau adat itu alat untuk bertanya. Iya. Kenapa tidak disebut isim atau tidak disebut harap? Karena ya Itu bisa jadi ada alat. variasi kan. Makanya Ada disebutnya alat. di sini adat Iya. istifham. Ketika tasbih kan ada adat tasbih. Ya. Nah, Ya. seperti itu adat tasbih itu alat untuk tasbih. Ini Mengentasbih. juga istifham disebutnya adat istifham. Adat. Adat itu alat itu ya sudah kata. Baik. Adat istifham ya disebutnya. Adat istifham. Baik, kita coba. Nah, kalau ada juga kaifa tuh. Ya. Kaifa bagaimana? How? Bagaimana ya? Ya. Kaifa hulikot, kaifa banyak tuh. Kemudian aina. Zaina. Aina di mana? Di mana? Atau dari mana? Min aina anta. Dari mana kamu? Di mana kamu? Atau di mana kamu? Ya. Nah, ternyata Jangan itu dulu, Ustaz. ya. Jadi ternyata istifham ini dalam konteks ilmu balaghah bagian dari kalam insya'i. Oke. Ini yang penting. Kalau jenis-jenis ininya, kata-katanya memang harus diinventarisir. Ya. Harus diinventarisir mana aja yang masuk kata untuk bertanya istifham. Baik. Kita coba mulai dengan ternyata di sini istifhamnya. Nah, istifham itu adalah suatu kalimat yang memakai kata tanya. Yang memakai kata tanya. Dinamakan jumlah istifhamiyah. Dinamakan jumlah istifhamiyah. Karena kan kalimat tanya. Nah, pilihannya cuma dua. Masuk jumlah ismiyah atau fi'liyah. Kan gelondongan yang besarnya cuma dua. Ya. Jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jumlah fi'liyah kotak cerdas 1, yang fi'il fa'il maf'ul bih itu kotak cerdas 1, jumlah fi'liyah, atau jumlah ismiyah mubtada khobar. Nah, ternyata jumlah ismiyah itu nanti klasifikasinya bagian dari jumlah apa? Ismiyah. Istifhamiyah itu nama spesifiknya, tapi nanti dia bagian dari jumlah ismiyah. Karena tidak ada jumlah harfiah ya. Pernah dengar jumlah harfiah? Nggak dengar ya. Berarti klasifikasinya nanti jumlah istifhamiyah. Kalimat tanya gitulah biarinnya. Kalimat tanya. Jadi jumlah istifhamiyah itu sama nanti bakal jadi jumlah ismiyah ya. Bagian dari jumlah ismiyah. Bagian dari jumlah ismiyah. Ya. Oke. Baik, kita coba. Nah, apa itu istifhamiyah ini? Kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi. Kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan adat istifham. Adat istifham. Nah, ini dalam tanda kurung isim berarti ada yang isim ya. Dengan menggunakan adat istifham. Sehingga istifham ini, jumlah istifhamiyah ini adalah bagian dari jumlah ismiyah. Jadi intinya meminta informasi. Meminta informasi. Karena kalau jumlah fi'liyah harus diawali fi'il. Iya. Ya. Harus diawali fi'il. Nah, ini mah kan apa? Ada kalau istifham itu isim ya berarti kategorinya adalah ismiyah. Kalau harap pun bisa jadi itu bagian tetap dari ismiyah ya. Baik, kita langsung aja ke contoh. Nah, ini ma. Ma itu kita sudah belajar ma. Ma itu kan ada ma-nya bisa ma isim mausul, bisa ma apakah? Tanya.
bisa Ya, ma nafi. Ya, Ma kalau diikuti illa kan nafi kan gitu. ya, Nah, ma-nya sudah kita pelajari, ada 3 ma-nya ya. Ada ma apa yang, ada ma Apa pertanyaan yang, ya. istifham, ada ma nafi. Apakah? ya, Ma nafi kan? Tidak. Nah, tidak. Sekarang ma Ma. yang istifhamiyah ini harus ma yang artinya apakah? Baik. Apa ma? Jadi ma ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal Kira-kira gini. atau bukan manusia. Iya. Untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal atau Atau bukan menanyakan yang bukan manusia. manusia. Ya. Ma itu ya. Berarti benda. Ya, benda. Contoh, atau untuk meminta penjelasan sesuatu, atau hakikat sesuatu. Satu. Untuk meminta penjelasan sesuatu atau hakikat sesuatu, ya. Untuk Misalnya meminta waktu. penjelasan sesuatu atau hakikat sesuatu, ya. Jadi ini fungsi ma. Fungsi ma. Baik. Contoh. Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Terus? Mal Korea. Nah, ternyata Al-Qari'ah itu ini isim fa'il. Yes. Artinya sang pengetuk. Pernah Ya. dibahas kan ya? Ya. Mal Qari'ah. Apakah sang pengetuk itu? Tuh. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Al-Qari'ah sang pengetuk. Mal Qari'ah. Apakah sang pengetuk itu? Ini manusia bukan sang pengetuk itu. Bukan ya. Tidak berakal. Maksudnya bukan manusia. Makanya pakai ma. Ya, bisa dipahami? Inilah ma. Ada ma. Jadi ma sebagai Apa khobar, Korea itu? Ya. ma sebagai khobarnya ya Ustaz ya. Nah, ini Al-Qari'ah itu mubtada ya. Ma-nya Isim itu marfu. Nah, mal Qari'ahnya ini ma-nya isim. bukannya khobar mutada. Al-Qari'ah itu isim ya. Iya benar. Isim ya mubtada. Nah, Ya. mal Qari'ah juga ini ma-nya sebagai apa? Isim kan? Iya. Karena Nah, bukannya isim ini mubtada, Al-Qari'ahnya jadi khobar. kalau khobar bukannya ini Ustaz, kalau khobar itu kan makrifat. Ya. Bukannya khobar iroh. Jadi khobar itu bisa satu kata, bisa juga merupakan jumlah. Khobar itu bisa jumlah, bisa hanya satu kata, bisa juga jumlah ismiyah, fi'liyah bisa. Coba kita lihat mushafnya sekarang. Al-Qari'ah. Di setelah Al-Qari'ah ada lambang apa? Setelah kata Al-Qari'ah ada lambang apa itu? Wama adro kamal Qari'ah. Sebelum itu antara Al-Qari'ah sama Mal-Qari'ah ada lambang apa? Waqaf ya? Iya. Ya. Lam alif. Ada lam alif ya? Ya. Berarti Al-Qari'ah. Jadi ini akan muncul perbedaan penafsiran ya. Karena hanya satu kata Al-Qari'ah. Enggak, maksudnya saya yang kedua tuh Ustaz. Ini artinya hari kiamat Ustaz. Iya. Ya, Al-Qari'ah itu diterjemahkan hari kiamat, tapi makna asalnya sang pengetuk. Iya, benar. Sang pengetuk itu maksudnya apa? Dengan ketukan itu hancur dunia. Kiamat berarti. Ya, tapi karena kata qara'a itu coba kita lihat, qara'a itu adalah mengetuk. Mengetuk, iya benar. Qara'a itu kata dasarnya, kata fi'il madinya qara'a itu mengetuk. Qara'a. Kalau qari'ah ini isim fa'il. Berarti yang mengetuk gitu. Kalau yang mengetuk maksudnya mengetuk dunia ini. Iya. Dengan tiupan sang dunia. Ya Ustaz, untuk ditutup lagi dunianya katanya. Ya, karena mengetuk jadi dunianya hancur. Jadi kiamat. Ya, bisa dipahami. Jadi ini Allah menamakan kiamat itu dengan berbagai kosakata. Dengan berbagai kosakata ada misalnya macam-macam kan, termasuk salah satunya Al-Qari'ah, sang pengetuk. Bisa tomah. Ya, ada ya macam-macam ya, ada al-haqqo dan macam-macam. Nah, ma ini adalah istifham, tanya. Nah,
ini diklasifikasikan sebagai isim. Kalau ma ini isim, dia di awal kalimat, makanya ma-nya sebagai mubtada. Al-Qari'ahnya jadi khobar. Nah, bisa Khobar. gitu. Nah, Jadi pertanyaan mal-Qari'ah itu jadi mubtada khobar ini. jadi Al-Qari'ah. ini Ustaz, dulu kan kita pernah belajar sama Ustaz dulu. Kalau yang nama khobar itu tidak pakai tidak makrifat, dia selalu nakiro, khobar mubtada. Jadi makanya saya Ya. pikir Al-Qari'ah itu adalah apa namanya mubtada yang diawalkan, sedangkan Ya. ma-nya itu adalah khobar yang diakhirkan. Ya. Itu saya. Ternyata setelah ini lagi bahwa khobar itu bisa ma'rifat. Oh gitu. Khobar itu bisa ada dalam posisi tertentu, itu bisa ma'rifat. Jadi bisa khobar berupa isi ma'rifat. Kalau selama ini kita mengenalnya khobar itu apa? Nakiroh, ternyata pada ayat-ayat tertentu khobar bisa isi ma'rifat. Nah, sekarang itu sebetulnya ada di pelajaran balaghah juga, cuman kita belum bahas. Nah, jadi al-ma-nya ini adalah istifham. Nah, karena dia itu diklasifikasikan ma ini sebagai isim, maka si ma ini posisinya isim di awal, jadi dia mubtada. Sehingga kalau ma itu isim di awal mubtada, al-Qari'ahnya jadi khobar. Ada yang menyebut mal-Qari'ah ini mubtada khobar, ini adalah kelanjutan dari al-Qari'ah ayat 1 sebagai khobar gitu. Makanya unik ini. Jadi mal-Qari'ahnya mubtada khobar, karena dia itu berkedudukan setelah al-Qari'ah yang pertama, ini kan mubtada aja. Kalau mubtada pasti harus ada khobarnya. Nah, berarti inilah khobarnya gitu. Kan boleh khobar berupa jumlah, boleh. Jumlah ismiyah boleh khobar. Jumlah fi'liyah boleh. Jumlah ismiyah boleh. Makanya cirinya setelah al-Qari'ah ayat 1 ini ada lam alif. Artinya bisa berhenti boleh. Lanjut boleh. Lanjut boleh. Nah, tapi kalau biar lebih berkesan, kadang saya suka mendengar yang al-Qari'ah, mal-Qari'ah, ada yang begitu. Ada yang dibaca dilanjut. Al-Qari'atu mal-Qari'ah gitu. Itu apakah masuk yang mubtada apa muakhor atau khobar muqaddam itu Beda ini Pak Nugroho. Beda, ini mubtada khobar normal. Mubtada khobar normal. Karena khobar bisa berupa isim ma'rifat, bisa. Ya Bu Teti, ada yang ditanyakan? Iya, ini kalau ma-nya mubtada itu sepertinya bukan karena dia pakai alif, enggak bisanya, tapi karena dia itu huruf mabni atau i'rabnya itu kan harus marfu' mubtada khobar. Iya. Kalau ma itu memang nggak bisa jadi mu, jadi ini fi mahali rofin. Jadi ma ini menempati coupling rofa gitu marfu. Karena dia betul karena dia mabni, makanya walaupun dia menempati coupling marfu rofa mubtada, makanya tetap ma gitu. Karena mabni. Yes, betul. Jadi sebetulnya ma ini walaupun tidak kelihatan, walaupun bukan doma, dia berposisi menempati coupling marfu rofa. Karena dia isim, makanya dia jadi mubtada. Gitu. Memang ini rada lumayan ya, karena sudah masuk istifham. Seru. Ustaz. Iya, Ujus Mbak. Sebaiknya kita yang pertama kan mubtada, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz. Iya. Kemudian jadi sebaiknya kita baca al-Qari'atu mal-Qari'ah gitu ya, Ustaz. Ya, kalau kita beranggapan bahwa ini al-Qari'ah itu mubtada dan mal-Qari'ah itu khobarnya, makanya kalau mubtada khobar kan harus dilanjut. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Nah, itu mubtada khobar, ini mubtada, ini khobar. Itu kalau kita mengambil pendapat bahwa ini adalah khobarnya gitu. Tapi di situ kan ada lam alif ya. Kalau lam alif boleh berhenti di sini kan? Boleh. Al-Qari'ah kan boleh. Boleh. Mal-Qari'ah gitu. Justru harus lanjut itu Ustaz. Lam itu. Nah, sekarang bisa gini, bisa penafsirannya jadi begini.
Bisa si Al-Qari'ah ini, jadi boleh saya coba ke slide lain ya. Ini sangat menarik nih. Karena Ya. nanti dalam ilmu balago yang saya juga belum buat slide-nya, itu ada namanya begini. Ada namanya yang yang dihapus atau yang dibuang gitu. Iya. Jadi bisanya begini, penafsirannya bisa beda-beda dasar teorinya. Sudah kelihatan Pak ini? Sudah. Sudah ya? Sudah kelihatan? Bisa Ya. Ustaz. Sebentar saya ini dulu. Ini aja. Nah, ini memang masih kecil. Jadi akan beda penafsiran nantinya. Saya perbesar. Nah, misalnya begini kalimatnya. Ini, saya ini aja. Ya, kelihatan. Ya, nah gini ya. Ini misalnya Al-Qari'ah ya. Ya. Al-Qari'ah. Tuh, ya. Al-Qari'ah tuh ya. Ya. Al-Qari'ah, sang pengetuk hari kiamat. Kalau hanya satu kata, ini kan udah lengkap belum sebagai sebuah kalimat? Belum. Udah? Belum. Belum? Belum. Ya. Kan kalau kalimat itu kalau mau lengkap mubtada khobar. Dah khabar ya. Fi'il fa'il. Atau fi'il fa'il. Ya. Jadi kalau hanya Al-Qari'ah, misalnya gini analisanya. Kalau ini misalnya kita anggap sebagai mubtada, kalau ini kita anggap sebagai mubtada, ya, berarti harus ada mana khobarnya gitu. Iya, ya. Kalau ada mubtada, berarti yang ditanya nanti khobar. Ya. Ya. Nah, ditanyanya ini khobarnya mana gitu. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ini jadi mubtada, khobarnya mana kan gitu. Nah, ya. Sekarang Al-Qari'ah ini bisa nggak kita posisikan dia sebagai khobar? Nih yang kedua. Bisa nggak dia kita posisikan sebagai khobar nih? Itulah hari kiamat. Kalau dia sebagai khobar, berarti harus ada mubtadanya di sini. Iya. Jadinya. Bisa aja dzalikal qari'ah. Bisa? Kalau di sini pakai dzalika? Bisa. Ya. Dzalika jadi mubtadanya itu dia khobar. Nah, kan bisa jadi begini. Enggak juga bisa jadi khobar dia Ustaz kalau pun dzalika. Jadi dia sebagai badal jadinya karena kan ada alif lam yang marifat keduanya. Bisa. Nah, kalau dzalika al-qari'ah itu bisa si dzalikanya itu bisa diposisikan sebagai mubtada. Dzalika bisa mubtada tapi khobarnya al-qari'ah gimana maksudnya? Boleh khobar itu isi ma'rifat, boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh khobar itu isi ma'rifat. Jadi makanya akan tergantung analisanya. Kalau Al-Qari'ah ini diposisikan sebagai mubtada tadi, maka harus dicari khobarnya. Clear ya? Karena tidak mungkin hanya satu kata gitu kalimat bahasa Arab itu. Iya. Tapi kalau dia khobar dicari mubtadanya. Cari mubtadanya apa? Kan gitu. Nah, kalau hanya satu kata, disitulah akan muncul bisa perbedaan pendapat secara teorinya. Iya, benar. Itu make akan sense. berbeda tergantung analisanya. Ini menarik juga nih Ustaz. Maksudnya baru pertama kali juga saya dengar ini. Maksudnya khobar bisa dari ma'rifah kan? Bisa dari ma'rifat ternyata. Nah, kalau misalnya ini Al-Qari'ah itu sebagai khobar, berarti ada mubtada yang dibuang gitu maksudnya. Iya, benar. Boleh zalika, boleh apa aja gitu ya. Zalika Al-Qari'ah, itulah Al-Qari'ah. Kan bisa gitu. Iya. Makanya di sini ayat pertama itu pakai lam alif. Tilka. Atau bisa tilka atau tilka ya, mohon maaf, tilka ya ini harusnya. Tilka. Tilka ya, mohon maaf karena harus mu'annas ya. Karena mu'annas salim. Tilka Al-Qari'ah misalnya, tilka. Ya. Maksud saya bahwa analisanya ini tergantung kalau hanya satu kata bisa dianggap sebagai mubtada, bisa dianggap sebagai khobar. Kalau dia dianggap sebagai mubtada, khobarnya mana? Iya. Tapi kalau dianggap sebagai khobar, mana mubtadanya? Tinggal gitu. Iya. Disitulah kita butuh referensi dari tafsir.
Kalau al-qari'ah itu dianggap sebagai khobar, jadi bisa boleh jadi kan tadi kan alam alif, jadi mal-qari'ah Boleh. itu Jadi sebutnya khobar ma'rifat disebutnya nanti. ya. Oh gitu ya. Iya. Oh menarik kan ya Ustaz. Maksudnya kalau bisa Ya. nih kita belajar itu menarik juga. Jadi khobar yang berupa isim ma'rifat boleh ternyata. Nah, Oke. kembali ke sini, balik lagi ke, nah kalau sekarang ini al-qari'ah ini diposisikan sebagai mubtada, berarti butuh apa? Butuh khobar ya? Khobar. Ya. Nah, khobarnya sekarang Mal-qari'ah. mal-qari'ah, ma al-qari'ah gitu maksudnya. Bisa dipahami? Oh iya, iya. Secara kalimat itu bisa cuma kalau arti Nah, qari'ah apa itu jadi masih belum jawab, ada jawabannya Gus Ustaz. Jadi Ya. al-qari'ah, mal-qari'ah apa itu yang sampainya itu kan belum ada jawabannya sama sekali kan? belum ada. Nah, jadi ini si mal-qari'ah ini itu adalah khobar. Dan khobar ini tersusun atas dua kata. Yep. Kata yang pertama adalah ma, ini adalah isim. Kan isim paham ini, istifham aja, ini istifham pelajaran kita hari ini. Ini mah isim istifhamiyah, ini al-qari'ahnya isim biasa ya, isim ma'rifat gitu ya, isim ma'rifat. Nah, istifham ini karena dia di awal, dia bisa sebagai mubtada, tapi mubtadanya mubtada kedua. Iya. Kedua. Ini mubtada ke satu. Bisa dipahami? Berarti Iya. al-qari'ahnya jadi khobar. Khobar kedua tapi Berkedua. kedua. Iya. Kedua. Nah, si mal-qari'ah ini sebagai apa? Sebagai khobar kedua, ke satu. Dari yang pertama satu ya. Makanya kalau strukturnya seperti gini, bacaannya disambung apa disambung sebaiknya? Sebaiknya sambung Ustaz. Ya. Sama aja disambung atau enggak kan sama aja. Satu mubtada, yang kedua mubtada yang kedua, sama marifat yang itu kabar marifat sama aja sebenarnya Pak Ustaz. Makanya di sini mubtada lambangnya dengan lam kabar alif. boleh nggak diputus Ustaz? Lambangnya ini makanya di lam alif ya, lambangnya. Kalau lam alif itu memungkinkan untuk al-qari'ah, yes, mal-qari'ah. Nah, bisa gitu. Jadi apapun yang berhenti tanpa napas lam alifnya itu Ustaz. Ya, artinya dia berhenti al-qari'ah, kemudian mal-qari'ah. Tapi ada juga yang disambung al-qari'atu mal-qari'ah gitu. Kan banyak yang gitu ya. Iya. Itu mah silahkan mau berhenti mau disambung. Saya jadi kalau melihat begini, saya lebih memilih yang disambung jadinya ya. Karena ini al-qari'ah yang pertamanya adalah mubtada ke satu, mal-qari'ahnya sebagai khobar ke satu. Sedangkan khobar yang ke satu ini terdiri dari ma dan al-qari'ah. Ma-nya sebagai istifham sebagai mubtada kedua, al-qari'atunya sebagai isim ma'rifat, khobar kedua. Jadi boleh khobar berupa isim ma'rifat. Oh, oke. Kan menarik ini ya bahasanya. Menarik banget itu yang khobar itu isim ma'rifat Ustaz. Luar biasa. Belum ngajarin yang Ustaz bilang dulu yang namanya khobar itu ma'rifat ya, nakiro. Nakiro yang posisinya itu sebagai marfu. Marfu. Ternyata sekarang khobar bisa khobar ma'rifat. Gimana cara tahunya itu bisa itu khobar ma'rifat? Apa ada tanda-tandanya nggak Ustaz? Ada memang itu harus ke referensi sih Bu Elba. Termasuk misalnya Allahus Somad juga karena akan beririsan dengan naat. Akan beririsan dengan naat ya, seperti akan beririsan dengan seperti naat. Tapi nanti itu harus terpisah ya kajiannya Bu. Oh iya. Karena itu khobar yang berupa ma'rifat. Baik, kita lanjut dulu ke mana tadi? Yang ini. Nah, al-qari'ah sang pengetuk, mal-qari'ah. Apakah sang pengetuk itu? Baik. Ini dalam konteks ini ada ma ya. Iya. Ini kan ada mubtada khobar yang ini. Walaupun ini dari khobar kan mubtada khobar. Ma itu kembali lagi untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal atau untuk meminta penjelasan sesuatu atau hakikat sesuatu. Berarti ini nanya ya. Iya.
Sudah ditanya begini, dilanjut lagi ayatnya. Wa ma adraka mal qari'ah. Ma-nya ada dua lagi ini. Iya. Dan Wa apakah dan ma apakah, adraka Kamu tahukah tahu. kamu, Tahu. ma apakah, al-qari'ah itu. Jadi apakahnya dua kali. Iya. Dan apakah Dan kamu apakah tahu kamu tahu apakah sang pengetuk apakah itu? qari'ah itu? Jadi ini adalah dua kalimat sebetulnya. Iya. Wa ma adraka itu sebagai suatu kalimat, mal qari'ah juga kalimat. Masya Allah. Kan keren ini, Masya Allah. Ada dua ma ya. Ya. Wa ma adraka, dan tahukah, dan apakah kamu tahu gitu. Ya. Mal qari'ah. Apa sang pengetuk itu? Atau apa hari kiamat itu? Coba kita sekarang rekonstruksi ini ada ditanya dengan 3 ayat ini. Al-Qari'ah. Kalau yang mau dipisah ya Al-Qari'ah, Mal Qari'ah. Belum juga mau menjawab, ditambah lagi ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal Qari'ah. Sudah kejadian belum sang pengetuknya Al-Qari'ahnya? Belum. penegasan kali ya, Ustadz? Ya, Yang artinya di sini Jelaskan. emaknya untuk meminta penjelasan. Jadi nanya. Allah itu sedang nanya. Kalau nanya berarti harus disimak dan dilakukan, dijawab. Dijawab gitu. Apa? Nah, bisa jadi nanti ada ayat lain yang akan menjelaskan. Iya. Kan tentang kiamat itu Allah berbicara di berbagai ayat, di berbagai surat. Nah, ini kan makiyah ini ya. Ini makiyah. Iya. Ya. Ini makiyah. Iya, makiyah dalam penjelasan konsep-konsep. Ya, itu kan tentang kafir Quraisy kan nggak percaya akhirat kan? Iya. Kafir Quraisy nggak percaya akhirat. Dia nggak percaya. Tiba-tiba ini di dalam Allah melalui malak Jibril kepada Muhammad mewahyukan tentang tentang akhirat. Mohon maaf ini agak di mute aja, Ustaz. Ada yang masuk ya? Mohon maaf. Siapa tuh? Sebentar ini ada suara. Mute semuanya, Ustaz. Oh ya. Oh iya, silakan. Mute semuanya, Ustaz. Iya. Mana itu? Nah, baru. Ya. Ya, bagus. Ya, udah, Ustaz. Udah clear ya? Baik. Ya. Jadi ini ada dengan hal ini bahwa ini adalah kalimat ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan berarti apa? Harus dijawab. Masih terbengang-bengong dengan mencari jawabannya, bisa jadi ayatnya sudah turun tentang penjelasan Al-Qari'ah, bisa jadi belum. Makanya ayat keempatnya sudah kita bahas pada pelajaran tasbih. Setelah ini setelah 3 ayat ini? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, itu Allah kasih penjelasan langsung. Jadi bukan kita yang bukan menjawab kita. ya, Ustaz, ya? Ya. Jadi berarti Allah sedang menanyakan sesuatu, manusia berarti nggak bisa jawab. Yep. Allah kasih jawaban di ayat keempat yang sudah dibahas pada pelajaran tasbih. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma pada hari itu yakunu akan terbukti an-nasu manusia kal farashi seperti laron aneh-aneh al-mabthus yang diterbangkan. Itu narasinya, penjelasannya dari Allah. Dan yang alat kelimanya watakunul jibalu kal ainil manfus, watakunu dan akan terbukti al jibalu gunung-gunung kal aini seperti bulu al manfus yang dihamburkan. Nah, kan nggak terjangkau oleh pikiran manusia kan? Iya. Sesuatu yang dahsyat, dan lagi-lagi apalagi kalau Allah mengajukan kalimat wa ma adraka. Kalau Allah menggunakan kata wa ma adraka itu artinya sesuatu yang dahsyat.
Manusia tidak akan mampu menjangkaunya. Itu kata ahli tafsir. Jadi kalau Allah menggunakan kata wa ma'adroka, yang itu adalah pertanyaan, itu sesuatu yang sulit dijangkau oleh akal. Yang luar biasa gitu. Wa ma'adroka mal qari'ah. Makanya waktu pertemuan awal kan ada manusia yang mau niru-niru Al-Quran. Pakai kalimat ini. Wa ma'alfil malfil, wa ma'adroka malfil. Gajah. Tahukah kamu tentang gajah? Kan ada yang niru gitu kan? Tapi kalau gajah nggak ada esensinya. Gajah mah bisa dilihat. Nyata gitu ya. Nyata, anatomi tubuhnya juga bisa dilihat. Nggak sebanding dengan Al-Qari'ah gitu. Al-Qari'ah sesuatu yang tidak terjangkau, belum terjadi, ya. Bisa jadi tidak terbayang oleh manusia. Ya benar. Nah, itulah apa. Jadi kalau Allah menggunakan kata wa ma'adroka, itu menanyakan sesuatu yang luar biasa, yang bisa jadi tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan ini adalah istifham. Kalau istifham, simak lalu jawab. Pertanyaannya, manusia bisa jawab nggak tentang Al-Qari'ah? Tidak bisa jawab. Jadi ketika Nabi dan para sahabat diberikan istifham, kalau nggak bisa jawab, makin nambah nggak keimanannya? Tentu akan makin nambah. Karena apa? Ditanya tapi nggak bisa jawab gitu. Ditanya oleh Allah yang harusnya jawab tapi nggak bisa jawab. Makin gimana? Makin nyerah kepada Allah. Gitu. Nah, kalau kita hari ini sudah Allah kasih jawabannya, yaitu apa? Ayat 4 sama 5. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus wa takunul jibalu kal ainil manfus. Dua ayat itu penjelasan tentang Al-Qari'ah. Singkat padat. Dan itu akan mengalahkan yang misalnya kalau manusia ada yang sombong gitu. Dikasih pertanyaan ini aja kan, udah nggak bisa jawab. Dan belum kejadian. Belum kejadian. Subhanallah. Ternyata waktu di studio sudah jam 17.33. Nggak kerasa ya. Jadi dari Ustaz, sebegini aja dengan loh Ustaz. Saya juga barusan lihat, oh ternyata sudah lebih ini. Ibu Muniroh sudah di Malang, sudah maghrib. Tunggu Ustaz. Ya, baik. Sebentar. Nah, sorry Ustaz. Nah, ini. Sudah kelihatan? Udah kelihatan ya? Udah. Tunggu sebentar. Jadi. Udah Ustaz, makasih. Ya, baik. Jadi sekarang ketika ada istifham, itu bagian dari apa? Kalam insya'i. Insya'i talabi meminta penjelasan tentang sesuatu. Kalau ma itu untuk yang tidak berakal, dan pasti kalau kita ditanya tentang Al-Qari'ah juga tentang kiamat, bisa ngejawab nggak kita? Ya nggak akan pernah bisa. Belum kejadian dan nggak terbayang. Allah langsung kasih jawabannya di ayat 4 dan 5 surat Al-Qari'ah ini. Makanya kalau orang beriman akan makin tambah keimanannya bahwa kita lemah. Allah Maha pintar, Allah Maha tahu segala. Hari ini kalau coba aja Allah langsung aja menyebutkan tentang hari kiamat, nggak ada ininya, apa namanya itu, nggak ada penasarannya gitu kan. Ini kan Allah tanya dulu kan? Tanya dulu. Itu adalah teknik ya, ilmu teknik buat kita. Ya, teknik menjelaskan itu dengan nanya. Iya. Tanya dulu kan pasti sudah nanya baru jebrel kasih penjelasan. Nanya itu ketika membuka ruang dia untuk masuk ke alamnya gitu, ke alam yang mau dijelaskan. Membawa audien itu penasaran, memang itu jadi persiapan penasaran. Yes. Pelajaran diambil, Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Baik, itu saja dulu. Waktu ternyata udah lewat, mohon maaf. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin. Menjadikan kegiatan ini sebagai amal soleh buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tunda dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.